Halo Kumaha Damang, semoga Anda dalam keadaan sehat dan saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang warga di kota Cimahi melawan debt collector atau penagih hutang yang mengambil paksa motor miliknya. Pelaku ditangkap polisi. Seorang santri di Kabupaten Ciamis terserempet rombongan motor gede atau moge. Harga telur ayam di Purwakarta semakin tak terkendali, menembus harga Rp33.000 per kilogram. Ya, aksi premanisme debt collector atau penagih utang dengan memaksa kembali meresahkan warga kota Cimahi. Aksi mereka terekam kamera video amatir dan viral di media sosial ketika menghadang pengendara sepeda motor. Korban melakukan perlawanan hingga akhirnya pelaku ditangkap. Tindak premanisme yang dilakukan para penagih utang atau debt collector kembali meresahkan warga kota Cimahi. Aksi mereka terlihat dalam rekaman video amatir yang kemudian viral di media sosial. Warga sekaligus korban merekam aksi seorang penagih utang yang menghadang laju sepeda motor yang ditumpangi korban di Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi. Saat penagih utang hendak membawa sepeda motor dengan alasan belum melunasi biaya cicilan, korban melawan dan mengancam bakal melaporkan kepada polisi. Ancaman korban rupanya tak digubris sehingga terjadi cekcok di sepanjang Jalan Jenderal Amir Mahmud. Video cekcok korban dengan penagih utang tersebut kemudian viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada 27 Mei 2023. Polisi yang mendengar informasi viral tersebut kemudian bergerak dan menangkap pelaku atas nama Martin Nicholas di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat di rumah kontrakan rekannya. Saya mendapat tag, ya, maksudnya di tag itu di medsos ada suatu kejadian viral, diduga debt collector ini akan menarik paksa salah satu konsumen. Namun di video itu kita melihat tidak terjadi penarikan. Karena ini menimbulkan keresahan publik, kemudian saya langsung memerintahkan Kabakop, Kasat Sabara, Kasat Intel dan Tasya Resim untuk segera melakukan langkah-langkah. Diduga pelaku inisial MT saat ini sedang dilakukan integrasi. Untuk pengakuan sementara, dia mendapat semacam surat perintah tugas ya dari salah satu CV untuk melakukan penarikan motor-motor yang nunggak lah seperti itu. Nah, ini masih kita dalami CV yang memberikan tugas kepada dia, termasuk nanti di atasnya siapa, kira-kira finance mana, ini akan kita dalami. Sebulan pasca Lebaran, keberadaan penagih utang dengan cara premanisme kembali marak di sepanjang ruas jalan protokol, mencari sasaran pengendara sepeda motor yang belum melunasi cicilan. Padahal sebelumnya kepolisian telah menyatakan perang dan bakal membasmi keberadaan aksi premanisme yang dilakukan debt collector ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, sebuah helikopter milik TNI Angkatan Darat jatuh dan terbakar di perkebunan kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung pada Minggu siang. Dalam video amatir yang viral di media sosial itu, sejumlah warga dan petugas mengevakuasi penumpang helikopter. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi di tengah perkebunan teh kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Kobaran api dan kepulan asap tersebut berasal dari helikopter yang jatuh dan kemudian terbakar di tengah perkebunan teh. Warga berupaya menyelamatkan sejumlah penumpang yang ada di dalam helikopter. Sejumlah korban yang diduga penumpang dalam pesawat tersebut terlihat duduk dalam kondisi selamat meski terluka. Sementara di titik lainnya terlihat warga dan anggota TNI ikut mengevakuasi sejumlah korban untuk dievakuasi dan diangkut ke dalam ambulans. Video terbakarnya helikopter dan evakuasi penumpang itu tersebar di media sosial.
Data sementara menyebutkan helikopter yang jatuh milik TNI Angkatan Darat jenis Bell 412 berpenumpang 5 orang, termasuk pilot. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sebagian penumpang terluka dan mengalami patah tulang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang santri menjadi korban tabrak lari rombongan motor gede atau moge. Usai kejadian, pelaku justru kabur dan tidak mau bertanggung jawab. Seorang santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Abidin Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis terserempet rombongan motor gede atau moge. Korban yang tergeletak di pinggir jalan mendapat pertolongan dari warga sekitar. Korban yang diketahui bernama Yayat kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis karena mengalami luka di bagian wajah dan tangan. Pimpinan Ponpes berharap polisi mengamankan pelaku yang kabur dan tidak bertanggung jawab usai kejadian. Kami sebagai pimpinan pondok pesantren, santri bersatu mohon kepada aparat kepolisian ditindak tegas karena oknum, karena hukum bagi siapapun tetap berlaku. Tidak peduli mereka siapa karena ini menyangkut kemanusiaan. Korban diketahui terserempet rombongan moge yang mengarah ke Bandung. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Kita ke informasi lain. Laka lantas yang melibatkan pengendara moge dan korban santri, pihak kepolisian telah mengamankan terduga pengendara moge. Sedangkan korban sampai saat ini masih dirawat di RSUD Kota Tasikmalaya. Shopping tadi kan, sehingga tidak. Setelah kasus kecelakaan pengendara moge menyerempet seorang santri yang juga tengah mengendarai sepeda motor di Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, polisi telah menahan dan memeriksa pengendara motor besar yang terlibat kecelakaan. Namun hingga Senin pagi, status pengendara moge yang menabrak santri masih sebagai saksi. Pengendara yang sudah teridentifikasi telah dan sedang dilakukan pemeriksaan. Di Polres Ciamis ya? Di Polres Ciamis. Jadi semua pengendara sudah teridentifikasi dan sudah terperiksa. Untuk mencari sebab terjadinya kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis hari Senin melakukan olah TKP dengan menutup sementara lalu lintas di lokasi kecelakaan. Polisi menggunakan peralatan pemindai laser untuk mendapatkan gambaran pasti kejadian kecelakaan. Sementara itu, pengurus pesantren Miftahul Huda Al-Abidin di mana korban menuntut ilmu mengaku belum pernah bertemu dengan pelaku penabrak. Pihaknya sangat berharap pelaku datang dan meminta maaf sekaligus bertanggung jawab atas perbuatannya. Di keterangan dari perawat, kondisi sudah mulai membaik, tensi bagus, makanan sudah masuk, dan yang dikhawatirkan tuh kemarin masih ada betah-betah sudah berhenti katanya. Tapi untuk finalnya, nah hari ini Senin ini ada hasil CT scan dijelaskan oleh pihak dokter, dua dokter ahli yang menangani. Oh, kondisi benar-benar pulih, baru diizinkan ya? Diizinkan pulang. Pihak pesantren nggak buru-buru minta dipulangkan? Enggak, sampai biar benar-benar sudah pulih, harus diizinkan oleh pihak rumah sakit aja. Harapan kami tentunya pelaku ya yang ditunggu sebenarnya untuk datang. Tapi ada silaturahmi dari pihak-pihak lain, ya kita terima alhamdulillah gitu. Korban Yayat terserempet rombongan pemotor besar di Jalan Raya Cihaur Beti Sabtu 27 Mei lalu. Korban yang ditabrak dari belakang terpental dari motor yang ia kendarai hingga mengalami luka di dada kanan dan luka di mata kanan. Serta korban sempat mengalami muntah karena gegar otak. Hingga saat ini, korban masih dirawat di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Seorang bayi ditemukan warga di belakang pos pangkalan ojek yang dilahirkan oleh penumpang ojek. Kejadian ini sempat dikira sebagai kasus ibu yang membuang bayi karena ibu sang bayi sempat menghilang. Video amatir ini menunjukkan saat warga masyarakat Cisompet Garut geger dengan penemuan bayi baru lahir di belakang pos ojek dengan kondisi hidup. Bayi ditemukan seorang tukang ojek yang mangkal. Sebelumnya ia melihat ada sepasang suami istri menggunakan sepeda motor yang berhenti tak jauh dari pangkalan ojek. Tahu-tahu udah pulang ke sini, ada perempuan turun. Di betisnya itu ada darah, bercikan darah gitu. Kok kenapa? Bapak ditanya sambil heran. Oh nggak apa-apa Pak, itu kata istri itu. Tahu-tahu Bapak lihat ke belakang, tahu-tahu ada
anak bayi baru lahir. Pemberitahuan warga. Ini ada bayi yang ditinggalkan, entah dibuang gitu. Bapak kurang tahu. Ya, pulang lagi ke sini sambil jemput bayi itu. Sempat dikira bayi tersebut dibuang, warga pun berinisiatif membawa bayi tersebut ke rumah seorang tokoh masyarakat setempat untuk diselamatkan dan dibersihkan. Menurut polisi, sang ibu tidak bermaksud meninggalkan bayinya, tapi hanya pergi sebentar untuk membersihkan darah bekas persalinan. Selang beberapa menit, ibu tersebut meninggalkan bayi yang dilahirkannya dengan tujuan mau membersihkan bekas-bekas darah yang menempel di badannya. Kemudian kurang lebih 10 menitan ibu tersebut kembali kepada TKP dengan tujuan untuk mengecek bayinya. Ternyata bayi tersebut sudah dievakuasi oleh warga. Rupanya ibu sang bayi sebelum melahirkan tengah dalam perjalanan dari tempat asalnya di Bandung Kidul, Kota Bandung, menuju rumah kerabatnya di Cikelet, Kabupaten Garut. Namun di dekat pangkalan ojek tersebut, sang ibu mengalami kontraksi lalu melahirkan. Dilahirkan normal, sang bayi yang berjenis kelamin perempuan itu pun dalam kondisi sehat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.